Habis suruh arah sama kerjaan berapa minggu lalu, emang penting banget untuk recharge dan juga refreshing sebentar nih. Kita mau solo camping di daerah Gunung Salak, jadi nggak perlu jauh-jauh di daerah Bogor. Oke, tentu gue nggak sendirian karena ditemanin sama motor dari e-motor, namanya Tirano. Ini adalah motor listrik. Kalau teman-teman lihat memang tampilan tuh asik banget, bergaya-gaya adventure kayak gitu. Dan ini dia pakai warna yang memang eye-catchy ya, Rinjani Grey. Jadi sekarang kita langsung prepare aja, siap-siap untuk langsung ke tempat campingnya. Jadi ini pertama kali kita cobain e-motor Tirano. Jadi kita ngambil tuh 2 hari lalu ya. Udah sempat pakai keliling-keliling komplek. Nah ini sekarang udah pakai untuk jarak jauh, touring solo motocamp. Jadi pas banget nih dengan tampilan-tampilan seperti ini tuh dibawa ke alam liar gitu ceritanya. Nah, ngomongin posisi ridingnya, e-motor Tirano ini punya posisi duduk yang bisa gue bilang ini nyaman ya, dimana segitiga berkendaranya tuh pas dan juga punya stang yang lebar. Dan kebanyakan motor listrik itu karena penempatan baterainya ada di bagian tengah gitu ya, kebanyakan seperti itu. Nah itu bikin bagian floor decknya itu naik. Nah tapi Tirano ini enggak, untuk tinggi seperti saya di 1,5 cm, surprisingly sih nggak ngerasa pegel yang gimana-gimana ya. Masih oke banget ketika memang harus dipakai untuk kendaraan komuter. Terus ditambah sama joknya yang lebar ya, karena busnya juga tebal, empuk juga. Jadi kayak pas aja gitu untuk cover area yang vital seperti itu. Oke guys, jadi gue kalah sama motornya. Motornya masih oke banget baterainya, tapi gue udah lapar jadi harus isi perut dulu sebelum lanjut perjalanan ke daerah Gunung Salak untuk kita solo camping. Kita makan sate. Katanya satenya enak di sini. Sekarang kita lanjut perjalanan lagi. Jadi udah makan sate. Kita lanjut perjalanan sekitar 1 jam ya. Baterainya masih cukup banyak ya, 67%. Jadi kita udah jalan sekitar 35 sampai 40 kilo dari Parung. Sekarang let's go lagi. Jadi ini motor memang dirancang untuk orang Indonesia ya. Iya, dia punya dimensi yang tergolong cukup kompak. Panjangnya itu sekitar 1885 mm, which is nggak sampai 2 meter. Lalu juga lebarnya ada 755 mm gitu. Nah ini dimensinya ramping. Yang gue suka dari motornya adalah handlingnya teman-teman. Jadi handlingnya ini lincah, gampang untuk manuver dan nurut. Karena memang satu ya, dari racikan dimensinya, terus juga center of gravity ini pas. Jadi nggak ngerasa melayang gitu motornya. Terutama stangnya ini pas bobotnya, jadi nggak terlalu ringan. Terutama ketika lagi selap-selip. Nah ini akan ngebantu banget sih. Jalan-jalan yang agak sempit gitu ya, jadi nggak kagok. Nah seperti ini, enak aja. Dia tuh punya spesifikasi yang udah lebih dari cukup untuk kebutuhan komuter dan juga untuk kita coba nih ke daerah-daerah nanjak. Jadi dia pakai baterai di 2,5 kWh, baterai tipe lithium dengan motor listrik di 3 kW atau di 3000 watt. Nah torsinya itu di 170 Nm, gede ya. Baterainya tadi sudah bisa diisi dengan fast charging. Kalau fast charging itu sekitar 2-3 jaman tuh udah penuh. Fleksibel tentunya ketika lagi mau ngisi daya, tapi ketika pakai arus normal kayak misalkan di rumahan lah, butuh waktu 4-5 jam. Kita udah coba di 1300 watt rumah, itu masih bisa, jadi nggak ngejeglek ya. Jadi e-motor Tirano ini punya karakter powertrain cukup bagus ya. Jadi ketika lagi akselerasi di awal, torsinya itu disemburkan kayak hampir seluruhnya. Jadi motor langsung ngacir dengan sangat cepat, tapi masih bisa untuk dikendalikan sama si ridernya. Nah ketika di tengah sampai atas baru deh outputnya tuh kerasa gradual, jadi masih bisa untuk incer top speed dan juga masih enak untuk dibawa santai. Jadi feelingnya kayak lagi bawa motor bensin. Nah untuk mendukung keasikan berkendara, jadi itu teman-teman fleksibel tuh untuk ngatur dari riding mode-nya. Dia ada 3 pilihan. Pertama ada yang eco, lalu ada yang comfort, dan juga ada yang sport. Oke, saran aja, karena kita coba motor ini di perkotaan itu paling nyaman sih pakai comfort ya. Kalau misalkan eco itu juga teman-teman bisa pakai sebenarnya di perkotaan. Nah itu akan ngehemat daya konsumsi baterainya, tapi juga masih bisa membuat motor ini melaju dengan enteng. Kalau misalkan pengen top speed, akselerasi ya teman-teman tinggal pilih yang sport. Kalau yang eco itu dia akan membatasi speed sampai sekitar 35-40 km per jam. Kalau misalkan yang comfort itu bisa sampai 57-58 km per jam. Kalau yang sport, nah ini dibuka semuanya itu sampai 85 km per jam. Tapi serius ya, Parung lagi kita start sampai Bogor nih, orang-orang tuh pada ngeliatin aja gitu ketika gue lagi bawa motor ini. Nah tuh kan, lihat gak?
ngasih jempol. Lanjut, jarak jangkau. Yes, jadi ketika baterai itu sepenuh itu bisa sampai 110 km untuk range-nya. Nah itu klaim ya, itu sih udah lebih dari cukup. Apalagi dipakai untuk kendaraan komuter ya, kayak let's say untuk kendaraan pulang pergi kantor ataupun ke pasar. Nah itu sudah pas. Kemudian untuk nge-save dayanya, jadi motor ini tuh punya fitur yang namanya regenerative braking. Bisa merubah energi kinetik menjadi energi listrik. Jadi misalkan teman-teman lagi melakukan pengereman, pokoknya deselerasi lah, dia akan nabung daya untuk ditaruh di baterainya. Jadi bisa mempertahankan daya baterai. Nah itu salah satu fitur yang oke ya. Nah turunin lagi nih, kalau lagi pengen nge-save daya ya udah kita tutup aja tuas gasnya, biarin dia meluncur. Nah itu kan ntar ada efek dari regenerative brakingnya. Oke, ini udah mulai nanjak-nanjak. Kita pakai di comfort aja. Tadi sih nanjak ya. Power terus juga torsinya tuh ngisi. Jadi nggak perlu ke sport. Sekalian kita juga ngehemat daya baterainya. Nanjak lagi pakai comfort 41 masih kerasa enteng. Turun 38. Tapi kalau misalkan emang ngerasa agak berat, pindah langsung modenya ke sport. Wah langsung tuh ya 40 naik, bikin motor ini kerasa ringan. Iya, ini udah mau sampai. Jalannya full nanjak. Nah kita coba deh berboncengan. Kita langsung pilih ke spot aja, jadi nggak pakai berhenti. Kita lihat segampang apa untuk naklukin tanjakan yang terjal di sana. Oke, kita langsung gas, jalan. Jadi total 150 kg lebih lah ya, karena kita bawa top box juga. Oke, nanjak ya, walaupun memang agak melambat, tapi gradual gitu untuk naiknya. Tapi ngebuktiin kan kalau motor ini tuh bisa untuk diajak nanjak berboncengan, bawa barang juga. Jadi ini dari bawah sampai atas ke tempat tujuan kita tuh full nanjak kayak gini. Terus juga jalannya rusak, licin juga. Ya effortless lah. Dan untuk suspensinya ya, di jalan kayak gini tuh cukup baik untuk meredam guncangan, baik di depan dan di belakang itu oke. Memang di belakang ini dibuat agak sedikit kaku supaya dapat rasa yang sport-sport gitu. Nah, udah sampai di Joglo Java Neglasari Camp. Syahdu banget guys. Selamat malam. Jadi kita ini udah sampai sore di tempat campingnya dan juga kita bakar api unggun. Jadi biar lebih syahdu malam ini. Ya perjalanan kurang lebih 1,5 jam ya dari Parung kita sampai ke sini. Agak lama karena emang tadi 2 kali sempet neduh, hujan, dan jalannya ternyata tuh nanjak-nanjak. Jalannya juga rusak. Tapi so far pakai motor ini menyenangkan sekali. Yang paling menarik adalah fitur dari speedometernya. Dia udah pakai panel meter full digital. Itu ketika siang hari itu nggak sama sekali silau. Jadi informasi yang dikasih di panel meter itu benar-benar terbaca sama si ridernya. Mulai dari indikator baterai, terus juga ada indikator dari power dan juga regenerative brakingnya itu dipampangkan di panel meter dari e-motor Tirano ini. Banyak fitur-fitur yang menarik yang bisa kita kulik ya, terutama saat perjalanan sampai ke sini, mulai dari fitur touchscreen-nya. Nah, ini menarik banget dan mungkin untuk kelas motor di bawah 30 juta, fitur touchscreen ini rasanya baru dimilikin sama e-motor Tirano ini. Jadi banyak banget fitur-fitur yang bisa kita kulik. Smart panel meternya ini kita bisa sambungin Bluetooth ke motornya. Nah, ntar ada speaker ternyata di sini. Dan surprisingly suaranya ini juga cukup oke lah ya, mulai dari treble-nya, bass-nya. Ya udah cukup lah untuk nemenin kita soal camping di Gunung Salak sini. Kemudian yang paling terpakai itu kita bisa mirroring smartphone kita ke panel meter dari e-motor Tirano ini. Jadi misalkan teman-teman lagi mau navigasi pakai Google Maps, pakai Waze, apapun itu di panel meternya. Jadi akan ngebantu banget ya ketika lagi mau perjalanan, kita nggak tahu jalan, nggak tahu arah, itu bisa disambungin ke speedometernya. Jadi lebih praktis, canggih juga, dan emang bener-bener ngebantu sih untuk perjalanan e-motor Tirano ini.
Dan ada fitur sambungan ataupun konektivitas ke smartphone yang teman-teman tuh harus download dulu aplikasi yang namanya iMove TR. Kita tuh bisa kontrol semua fungsi dari motor ini, terutama informasi-informasi ya, mulai dari sisa baterai, lalu juga jarak tempuh, kapan harus servis, dan yang paling keren, ini mungkin ada di mobil listrik, tapi ini ada di sebuah motor listrik bergaya adventure ini, adalah over the air. So pasti itu akan kasih update yang paling terbaru supaya motornya ya akan dapat fitur-fitur yang lebih update ya. Tentunya juga akan mendukung keasikan dan juga kenyamanan berkendara dengan motor ini. Yang paling ngebantu banget ketika lagi nanjak-nanjak terus juga turun adalah fitur inclinometer. Ini sudah ada default di panel meternya, jadi dia akan bisa ngukur sudut kemiringan dari motor ini. Kalau misalkan lagi nanjak, dia akan ngasih tahu tuh sudut angle kemiringannya, dan juga ketika turun juga dia akan ngasih tahu. Jadi ngebantu banget ketika lagi riding ke daerah yang cukup tinggi di Gunung Salak ini. Apalagi ya? Oh ini, akomodasi dari motor ini memang juara. Bagasi utamanya tuh bisa kita isi sama tas lumayan besar, terus juga bisa kita sisipin jas hujan juga. Di dek depan sebelah kiri ada bottle holder, lalu juga di bagian depan itu ada front rack, jadi teman-teman bisa naro apapun barang di situ yang memang dimensinya tuh yang penting nggak ngalangin pandangan si ridernya. Oh ya, di top boxnya itu, belnya itu ternyata udah ada dudukan yang teman-teman bisa pasang top box. Jadi selain bisa nampung banyak barang, tapi juga ternyata teman-teman lihat tampilannya tuh makin kelihatan keker aja gitu ya, lebih tough, terus juga matching aja dengan gaya adventure yang ditawarin sama e-motor Tirano ini. Oke, pasti teman-teman penasaran dan nanya berapa nih baterai terkuras perjalanan dari Parung sampai sini, sekitar ya 65 sampai 70 kilo ya. Kita ngecas full pokoknya ya sebelum jalan 100%, terus satu orang doang, tapi kita bawa banyak barang di top boxnya, terus juga di depan juga ada, dan gue punya berat badan di 78 kg. Jadi memang kalau misalkan ngomongin daya baterai ataupun konsumsi daya baterai itu relatif sih ya, jadi tergantung dari cara berkendara, terus juga kondisi lalu lintas. Nah ketika sampai sini itu masih sekitar 15% baterainya, jadi udah tergolong oke lah ya. Dan kita pilih tempat campingnya itu yang memang ada colokan, dia langsung direct, jadi nggak nyambung-nyambung, colok baterai besok pagi udah tinggal cus pulang ke Jakarta. Sekali lagi ya, mematahkan stigma kalau bawa motor listrik itu takut, dan gak ada sih range anxiety di motor listrik e-motor Tirano ini. Dan desain ini sekali lagi ya, ini jadi selling point dari motor ini. Tadi di daerah Bogor tuh ada berapa kali orang ngelakson terus ngasih jempol gitu, dan ya mereka mungkin bertanya-tanya gitu ya, itu juga bingung nih motor apa gitu kan. Tapi ternyata ketika mereka lewat lihat dari belakang sampai patah lehernya itu ngeliatin ini motor. Jadi memang punya daya tarik yang oke gitu ditawarkan oleh e-motor Tirano ini. Terutama kalau subjektif gua itu sukanya di bagian depan, double headlamp berbentuk kotak gitu, terus juga ada projinya. Nah di samping projinya itu ada kayak DRL, jadi mempermanis terus juga mempertegas tampilan adventure dari motor ini. Terutama ketambahan ini ya, besinya ini juga bikin kekar aja gitu untuk dilihat dan juga ditawarkan oleh e-motor Tirano ini. Ya jadi sekarang udah jam 11:30, jadi waktu istirahat, hujan juga, api unggunnya mau mati. Sekarang kita mau ngecas motor ini biar besok pagi langsung full dan kita berangkat pulang kembali ke rutinitas kerja lagi. Jadi sekarang istirahat. Terus ya, tampilannya yang maco ini juga bisa dikalibrasi ataupun dipilih sama si calon pembelinya. Ada 6 pilihan warna, dan warna yang kita pakai ini adalah Rinjani Grey. Jadi warnanya tuh sebenarnya netral, tapi ada sisipan-sisipan misteriusnya gitu. Jadi pas aja sama bentuk, terus juga tampilan, dan juga desain ditawarkan oleh e-motor Tirano ini. Yang paling menarik adalah porsi harganya. Dijual 25,9 juta on the road. Bisa jadi salah satu pertimbangan skutik listrik yang menurut gue ini patut untuk kalian pertimbangkan.
Oh ya, hampir kelupaan fitur-fiturnya karena emang banyak banget ya fitur-fitur yang ditanam pada motor ini. Beberapa udah gue jelasin saat perjalanan, terus juga tadi malam udah gue jelasin juga. Tapi ada fitur yang emang kebantu banget ya, adalah fitur Hill Start Assist. Nah ini fitur ini, misalkan lagi di tanjakan, nah si motor ini menahan supaya motornya tuh nggak mundur ke belakang. Lalu juga ada fitur Cruise Control, kita bisa set kecepatannya, jadi motornya bisa berjalan otomatis, jadi nggak perlu kita gas. Yang dulu tuh ada di mobil listrik, ternyata sekarang tuh ada di sebuah motor skuter listrik yang bahkan harganya tuh bisa dibilang affordable ya. Sekarang udah capek, udah senang-senang di sini, ngabisin makan, kita langsung pulang ke Jakarta. Ya, oke. Ini adalah di akhir activity kita solo camping bersama e-motor Tirano. Jadi kesimpulannya mengenai motor ini sangat menyenangkan. Jadi bukan cuman hanya menawarkan kepraktisan berkendara, terus juga kenyamanan berkendara, kefleksibelan berkendara, tapi dia itu siap untuk diajak berpetualang. Jadi sesuai dengan gaya ataupun tongkrongan skutik-skutik adventure yang ada pada motor ini. Sekarang kita langsung aja balik ke Jakarta. Jadi kembali lagi ke rutinitas yang memang kita lakukan gitu ya, kerja-kerja. Jadi udah selesai untuk jalan-jalannya. Let's go!